S1 2040. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi struktur sistem operasi. Sebuah sistem yang besar dan kompleks, seperti sistem operasi modern, harus diatur dengan cara membagi teks dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah dimodifikasi. Pada bab ini, kita akan membahas cara komponen-komponen ini dihubungkan satu sama lain. Menurut Burchard dan kawan-kawan, ada 3 cara, yaitu yang pertama struktur sederhana, yang kedua pendekatan pelapis, dan yang ketiga kernel mikro. Yang pertama itu struktur sederhana. Banyak sistem yang tidak terstruktur dengan baik, sehingga sistem operasi seperti ini dimulai dengan sistem yang lebih kecil, sederhana, dan terbatas. Kemudian berkembang dengan cakupan yang original. Contohnya seperti MS-DOS yang disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang sedikit karena keterbatasan perangkat keras untuk menjalankannya. Pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi 17 lapisan yang masing-masing dibangun di atas lapisan yang lebih rendah. Lapisan yang lebih rendah menyediakan layanan untuk lapisan yang lebih tinggi. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan lapisan paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah instansi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Keuntungan utama dengan sistem ini adalah modularitas. Sedangkan menurut Tannenbaum dan Westwood, sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 0 dengan fungsi untuk mengatur alokasi prosesor, pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis. Lapisan 1 mengalokasikan ruang untuk proses di memori utama, dan pada 512 kilo word RAM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan kedua untuk menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Lapisan ketiga mengatur berhenti, masukan atau keluaran, dan menampung operasi yang mengalir dari dan ke proses tersebut. Lapisan keempat, tempat program pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses memori, konsol, atau manajemen masukan atau keluaran. Lapisan kelima merupakan operator sistem. Nah, bisa dilihat untuk lapisannya yang ada pada gambar di samping ini. Menurut Stallings, model tingkatan sistem operasi yang mengaplikasikan prinsip ini terdiri dari level-level di bawah ini. Level 1 terdiri dari sirkuit elektronik di mana objek yang ditangani adalah register memori cell dan gerbang logika. Level 2 pada level ini adalah set instruksi pada prosesor. Pada level 3, tambahan konsep prosedur atau subroutine ditambah operasi call atau return. Level 4 mengenalkan interupsi yang menyebabkan prosesor harus menyimpan perintah yang baru dijalankan dan memanggil rutin penanganan interupsi. Pada level 5, kita mulai masuk ke bagian sistem operasi dan konsepnya berhubungan dengan multi-programming. Level 5, level ini mengenalkan ide proses dan mengeksekusi program. Kebutuhan dasar pada sistem operasi untuk mendukung proses ganda termasuk kemampuan mensuspend dan meresume proses. Level 6, mengatasi penyimpanan sekunder dari komputer. Level ini untuk menjadwalkan operasi dan menanggapi permintaan proses dalam melengkapi suatu proses. Level 7, membuat alamat pergi. Untuk proses level ini mengatur alamat virtual ke dalam blok yang bisa dipindahkan antara memori utama dan memori tambahan. Nah, sampai poin ini, sistem operasi mengatasi sumber daya dari prosesor tunggal. Nah, mulai dari level 8, sistem operasi mengatasi objek eksternal seperti piranti, bagian luar, jaringan, dan sisipan komputer pada jaringan. Level 8 mengatasi komunikasi informasi dan pesan-pesan antar proses. Pada level 9, mendukung penyimpanan jangka panjang yang disebut dengan berkas. Pada level ini, data dari penyimpanan sekunder ditampilkan pada tingkat abstrak panjang variabel yang terpisah. Level 10, menyediakan akses ke peranti eksternal menggunakan antarmuka standar.
Level 11 bertanggung jawab mempertahankan hubungan antara internal dan eksternal identifier dari sumber daya dan objek sistem. Level 12 untuk menyediakan sebuah fasilitor yang penuh tampil untuk mendukung proses. Level 13 menyediakan antarmuka dari sistem operasi dengan pengguna yang dianggap sebagai sel atau dinding karena memisahkan pengguna dengan sistem operasi dan menampilkan sistem operasi dengan sederhana sebagai kumpulan servis atau pelayanan. Nah, dapat disimpulkan bahwa lapisan sistem operasi secara umum terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada perangkat keras. Nah, di sini itu lebih berhubungan kepada perancang sistem. Lapisan ini mencakup lapisan 0 dan lapisan 1 menurut Tannenbaum, dan level 1 sampai dengan level 4 menurut Stirling. Yang kedua ada sistem operasi. Pada lapisan ini lebih berhubungan kepada programmer. Lapisan ini mencakup lapisan 2 menurut Tannenbaum dan level 5 sampai dengan level 7 menurut Stirling. Yang ketiga ada kelengkapan. Hal ini lebih berhubungan kepada programmer juga. Lapisan ini mencakup lapisan 3 menurut Tannenbaum dan level 8 sampai dengan level 11 menurut Stirling. Kemudian yang keempat dan yang terakhir itu ada program aplikasi. Lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer. Nah, lapisan ini mencakup lapisan 4 dan lapisan 5 menurut Tannenbaum dan level 12 sampai dengan level 13 menurut Stirling. Kernel mikro. Nah, metode ini menyusun sistem operasi dengan mengeluarkan semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai program sistem di level pengguna. Fungsi utama mikrokernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berdasarkan di user space. Salah satu keuntungan mikrokernel adalah ketika layanan baru akan ditambahkan ke user space, kernel tidak perlu dimodifikasi. Kernel mikro juga mendukung keamanan reliabilitas lebih, karena kebanyakan layanan berjalan sebagai pengguna proses. Jika layanan gagal, sistem operasi lainnya tetap terjaga. Beberapa sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah TRU-64, Unix, Mac OS X, dan TNX 7,5 volt. Kemudian boot. Saat awal komputer dihidupkan, disebut dengan booting. Komputer akan menjalankan bootstrap program, yaitu sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Chip CMOS modern biasanya bertipe electrically erasable programmable read-only memory atau EEPROM, yaitu memori non-volatile yang terhapus jika power dimatikan. Nah, yang dapat ditulis dan dihapus dengan pola elektronik. Lalu bootstrap program ini lebih dikenal sebagai BIOS atau Basic Input Output System. Bootstrap program utama yang biasanya terletak pada motherboard akan memeriksa perangkat keras utama dan melakukan inisialisasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware. Komplikasi kernel. Kernel adalah program yang dimuat pada saat boot yang berfungsi sebagai interface antara user level program dengan hardware. Secara teknis, Linux hanyalah sebuah kernel. Program lain seperti editor, kompilator, dan manager yang disertakan dalam paket USE, Red Hat, Mandrake, dan lain-lain hanyalah distribusi yang melengkapi kernel menjadi sebuah sistem operasi yang lengkap. Kernel membutuhkan konfigurasi agar dapat bekerja secara optimal. Konfigurasi ulang dilakukan jika device baru yang belum dimuat. Setelah melakukan konfigurasi, lakukan kompilasi untuk mendapatkan kernel yang baru. Nah, pada tahap ini memerlukan beberapa tool seperti kompilator dan sebagainya. Tahap komplikasi ini sangat potensial untuk menimbulkan kesalahan atau kegagalan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mempersiapkan emergency boot fix, sebab kesalahan umumnya mengakibatkan sistem. Ada beberapa langkah yang umumnya dilakukan dalam mengkomunikasi kernel. Yang pertama ada download kernel. Tempat untuk download kernel ada di beberapa situs yang ada di internet.
Source kernel tersebut biasanya dalam format Linux x.y.zz.tar.gz, di mana x.y.zz menunjukkan nomor versi kernel, biasanya 2.6.11. Nomor tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu major number, minor number, dan revision number. Yang kedua, kompilasi kernel. C directory or user or src or Linux menjalankan macdiff, maclean, maczilmake. Jika tidak ada kesalahan, akan terbentuk kernel terkompresi dan siap dikompilasi. Sebelum dikompilasi, modul-modul yang berhubungan perlu dikompilasi juga dengan make modul. Tip lokasi kernel. Umumnya nama kernel dimulai dengan VM Linux, biasanya ada di directory or boot atau buka di /etc/lilo.com untuk memastikannya. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi kernel. Konfigurasi dimulai dari directory /user/src/linux. Ada 3 cara. Ada macconfig, macmenu-config, macxconfig. Setelah selesai melakukan pilihan konfigurasi, simpanlah sebelum keluar dari layar untuk menu konfigurasi. Yang keempat ada konfigurasi kernel. Setiap dikeluarkan, kernel versi terbaru juga dikeluarkan sebuah file patch. File patch ini jauh lebih kecil dari file source kernel, sehingga jauh lebih cepat bila digunakan untuk upgrade kernel. File ini hanya bekerja untuk mengupgrade satu versi kernel di bawahnya. Komputer meja. Salah satu jenis desktop yang paling mudah dikenal ialah komputer personal atau PC. Pada awalnya, perangkat keras dari jenis komputer ini relatif sederhana, sedangkan sistem operasinya hanya mampu secara nyaman melayani satu pengguna dan satu job per saat. Titik fokus, perancangan sistem operasi jenis komputer meja agak berbeda dibanding dengan sistem operasi mainframe. Pertama, kinerja serta derajat kerumitan komponen perangkat keras komputer meja utama. Kedua, meja jauh lebih sederhana dan murah. Karena itulah utilisasi perangkat keras tidak menjadi masalah utama. Kedua, para pengguna komputer meja tidak selalu merupakan pakar, sehingga kemudian penggunaan menjadi prioritas utama dan perancangan sistem operasinya. Ketiga, akibat dari butir kedua di atas, keamanan dan perlindungan kurang mendapatkan perhatian. Lewat sini, pada tahun 2000, virus dan caching worm serta menjadi masalah utama yang dihadapi pengguna sistem operasi meja tertentu. Yang juga termasuk keluarga komputer meja ini ialah komputer jinjing. Pada dasarnya, tidak terdapat banyak perbedaan, kecuali yang pertama, sistem portable ini pada dasarnya mirip dengan sistem komputer meja, namun harganya lebih relatif mahal. Yang kedua, penggunaan catu daya internal atau baterai agar catu daya dapat bertahan selama mungkin atau rata-rata 3-6 jam. Yang ketiga, ada bobot komputer yang lebih ringan serta ukuran komputer yang nyaman untuk dijinjing. Sistem ini nyaman digunakan untuk bekerja di perjalanan atau pekerjaan yang menuntut fleksibilitas tempat. Sistem jamak. Nah, pada umumnya, setiap komputer dilengkapi dengan satu buah CPU. Namun, pada tahun 2006 mulai umum jika sebuah sistem komputer memiliki lebih dari satu prosesor atau menjadi multiprosesor. Terdapat 2 jenis sistem prosesor jamak, yaitu symmetric multiprocessing atau SMP dan asymmetric multiprocessing atau ASMP. Sebuah prosesor bertindak sebagai master processor yang bertugas menjadwalkan dan mengalokasikan pekerjaan pada prosesor lain yang disebut slave processors. Umumnya, ASMP digunakan pada sistem yang besar. Sistem operasi jamak memiliki beberapa keunggulan menurut Silber's Chart 2004. Yang pertama, ada peningkatan throughput karena lebih banyak proses thread yang dapat dijalankan sekaligus. Nah, perlu diingat, hal ini tidak berarti daya kompresinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang kedua, ada economy of scale. Ekonomis dalam peralatan yang dibagi bersama. Prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral atau ekonomis seperti disk dan catu daya listrik. Yang ketiga, ada peningkatan kehandalan.
Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Kemudian ada sistem terdistribusi dan terkluster. Sistem terdistribusi pertama. Sistem terdistribusi merupakan kebalikan dari sistem operasi prosesor jamak. Pada sistem tersebut, setiap prosesor memiliki memori lokalnya tersendiri. Kumpulan prosesornya saling berinteraksi melalui saluran komunikasi seperti LAN dan WAN menggunakan protokol standar seperti TCP or IP. Terdapat sekurangnya 3 model dalam sistem terdistribusi ini. Yang pertama ada sistem client or server yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Pada sebuah jaringan akan didapatkan file server, time server, directory server, printer server, dan seterusnya. Kedua, sistem point to point, di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server. Terakhir, sistem cluster, yaitu beberapa sistem komputer yang digabungkan untuk mendapatkan derajat kehandalan yang lebih baik. Sistem terdistribusi 2. Dalam hal jaringan, sistem cluster mirip dengan sistem terdistribusi atau distributed system. Biasanya, bedanya, jika jaringan pada sistem terdistribusi melingkup komputer-komputer yang lokasinya tersebar, maka jaringan pada sistem cluster menghubungkan banyak komputer yang dikumpulkan dalam satu tempat. Isu yang menarik tentang sistem cluster ini ialah bagaimana mengatur mesin-mesin penyusun sistem dalam berbagi tempat penyimpanan data atau storage. Untuk saat ini, biasanya sistem cluster hanya terdiri dari 2 hingga 4 mesin berhubungan berumutan dan mengatur akses mesin-mesin ini ke tempat penyimpanan data. Dan ada sistem waktu nyata atau real time system. Ialah suatu sistem yang mengharuskan suatu komputasi selesai dalam jangka waktu tertentu. Sistem waktu nyata memiliki 2 model dalam pelaksanaannya, hard real time system dan soft real time system. Hard real time system menjamin suatu proses yang paling penting dalam sistem akan selesai dalam jangka waktu yang valid. Jaminan waktu yang ketat ini berdampak pada operasi dan perangkat keras atau hardware yang mendukung sistem. Soft real time system tidak memperlakukan aturan waktu seketat hard time system. Namun sistem ini menjamin bahwa suatu proses terpenting selalu mendapat prioritas tertinggi untuk diselesaikan di antara proses-proses yang lainnya. Sama halnya dengan hard real time system, berbagai operasi dalam sistem tetap harus ada batas waktu maksimum. Nah, di sini ada terbagi lagi menjadi deterministik, di mana dapat ditebak berapa waktu yang digunakan untuk mengeluarkan eksekusi operasi. Yang kedua ada responsif, kapan secara pasti eksekusi dimulai serta diakhiri. Yang ketiga ada kendali pengguna dalam menyediakan pilihan lebih banyak daripada sistem operasi biasa. Yang keempat ada kehandalan, sehingga dapat menanggulangi masalah-masalah pengecualian dengan derajat tertentu. Dan yang kelima ada penanganan kegagalan agar sistem tidak langsung crash. Nah, lain masih terdapat banyak aspek dalam sistem operasi ini yang kurang cocok untuk diuraikan dalam bab pendahuluan ini. Sebagai penutup dari pokok bahasan ini akan disebut secara singkat. Hal yang pertama ada sistem multimedia. Nah, sistem multimedia ini merupakan sistem yang mendukung sekaligus berbagai medium dari seperti gambar, tidak bergerak, video atau gambar bergerak, data teks, suara, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada embedded system. Komputasi embedded melibatkan komputer embedded yang menjalankan tugasnya secara real time. Lingkungan komputasi ini banyak ditemui pada bidang industri, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada komputasi berbasis jaringan. Komputasi berbasis jaringan menyediakan fasilitas pengaksesan data yang luas oleh berbagai perangkat elektronik. Akses tersedia asalkan perangkat elektronik itu tersembunyi dalam jaringan, baik dalam kabel maupun berkabel. Yang keempat ada PDA dan telepon seluler. Secara umum, keterbatasan yang dimiliki oleh sistem genggam sesuai dengan kegunaan atau layanan yang disediakan. Sistem genggam biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang membutuhkan portabilitas suatu mesin seperti kamera, alat komunikasi, MP3 player, dan lain-lain. Sistem genggam ialah sebutan untuk komputer-komputer dengan kemampuan tertentu serta berukuran kecil sehingga dapat digenggam
Beberapa sensor dari sistem ini ialah Palm Pilot, PDA, dan telepon seluler. Yang kelima ada Smart Card, yang merupakan sistem komputer dengan ukur ternama. Kemampuan komputasi dan kapasitas memori sistem ini sangat terbatas, sehingga optimasi merupakan hal yang embedded system 80 paling memerlukan perhatian. Jadi sekian untuk presentasi mengenai materi sistem operasi. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.